wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, kudrat, iradat, dan inayatnya. Kita masih diberi nikmat hidup. Dengan nikmat itu kita dapat bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya, menghadiri majelis takziah di rumah yang berbahagia ini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya berat saya menyampaikan kata-kata nasihat, khususnya ketika dalam keadaan bermusibah seperti hari ini. Di samping saya juga merasa sangat dekat dengan almarhum. Sebenarnya di ruangan ini masih banyak orang yang lebih pantas menyampaikan kata-kata takziah daripada saya. Di sini ada orang tua kita, Ustadz Kamaruzzaman, ada Dr. Abdul Wahid, ada pakar motivator kita, pakar motivasi kita, Ustadz Abdul Fadli, dan ustadz-ustadz yang lain. Tadi di mobil saya sudah berpikir-pikir, apalah bedanya kata-kata takziah yang disampaikan di kalangan Muhammadiyah dengan kata-kata takziah yang disampaikan oleh kebanyakan orang. Kalau sekedar mengingat mati, semua kita pasti mati. Bahkan kalau ada orang yang tidak percaya dia akan mati, secara falsafah itu orang yang sudah mati sebelum mati. Gara-gara berpikir sampai ujung jalan Tengku Umar tak nampak saya. Balik, mutar balik ke ujung. Baru telepon Anwar, ini berapa jauh dari simpang? Udah sampai lampu merah. Kenapa bang? Udah lewat. Berarti sejak di panorama udah jarang juga main kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, setelah saya pikir-pikir di mobil, ada mungkin satu model takziah yang itu sesuai dengan panduan sunnah. Kata Rasul, ada yang menyatakan ini hadis dari Rasul langsung, ada yang menyatakan Umar bin Khattab yang berkata, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran. Artinya takziah dalam Muhammadiyah itu tetap juga harus menjadikan setiap peristiwa kematian itu menjadi pelajaran. Tapi kalau kita kawinkan dengan hadis Rasul yang lain, ketika orang sudah meninggal dunia, maka kita dilarang membicarakan yang tidak baik dan disuruh untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Satu segi disuruh menyebutkan kebajikan-kebajikannya. Hadis yang lain
kita disuruh menjadikan kematian itu sebagai wa'idah, pengajaran. Lalu saya coba menggunakan metode at-taufiq, menggabungkan dua hadis. Maka takziah yang paling bagus untuk kalangan Muhammadiyah adalah menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, agar itu menjadi pengajaran bagi kita semua. Setelah saya pikir-pikir, mungkin metode inilah yang paling bagus kita sampaikan hari ini, agar apa yang ditinggalkan oleh almarhum ayahanda kita, apa yang sudah dilakukannya, itu dapat memotivasi bagi kita, khususnya keluarga Muhammadiyah, untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dari rumah di Panam, saya mulai mengimbas ke belakang. Kapan saya mula-mula jumpa dengan beliau? Setelah saya pikir-pikir, saya mulai sering bergaul dengan beliau ketika menjadi wakil ketua Majelis Kader di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ketika itu ketuanya Bang Edi Meroda. Sering kalau ceramah keluar kota, saya berdua-dua dengan beliau. Paling tidak ada beliau di sana. Pernah ke Bengkalis, pernah ke Siak, dan ke tempat-tempat yang lain. Artinya tahun 2005 saya sudah mengenal beliau. Sekarang sudah 2020. Maknanya 15 tahun lah saya sudah mengenal beliau. Dari hasil napak tilas keakraban dengan almarhum, ada beberapa hal yang bisa saya jadikan semacam i'tibar yang harus saya tiru dalam kehidupan saya bermasyarakat, apalagi bermuhammadiyah. Yang pertama, almarhum ini orang yang sangat ikhlas. Kami sering pergi nampak keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan itu muncul karena beliau sudah aktif di Muhammadiyah, tidak di tengah jalan. Beliau aktif di Muhammadiyah bukan di penghujung, tapi memang betul-betul aktif di Muhammadiyah dari awal, sehingga tidak bisa lagi dipisahkan mana darah Pak Darul dan mana darah Muhammadiyah yang ada di tubuh Pak Darul. Luar biasa ikhlasnya. Dalam perjalanan kami sering berbicara bagaimana ketika beliau aktif di Pemuda Muhammadiyah menghadapi gerakan komunis di sebelum tahun 65, dan bahkan saya banyak pula mendengar cerita bagaimana bagaknya beliau menghadapi gerakan-gerakan komunis yang ada di Pekanbaru. Akhirnya saya sadar kalau beliau ini orang biasa yang sangat luar biasa. Keikhlasannya memang patut kita jadikan iktibar dan contoh tauladan dalam menghidup-hidupkan Muhammadiyah ke depan. Yang kedua, beliau di Muhammadiyah memang punya falsafah tersendiri. Bagi beliau, di Muhammadiyah itu tempat memberi, bukan tempat menerima. Bang Abu tahu itu. Kalau kita minum kopi dengan beliau, ketika kita mau bayar, itu dia marah. Sayyidul Amin, waang masih paralu pipi, dan kini karajoden mabiabian pipi. Itu kalimat yang sering diucapkan dengan saya. Karena dia mengucapkan gitu, saya suka juga. Selamat duit saya hari itu, kan itu masalah. Tapi begitulah luar biasanya Pak Darul. Ketika kami pergi tanwir ke Samarinda, beliaulah yang paling getol membelikan oleh-oleh untuk orang yang tidak pergi. Bahkan saya udah sembunyi-sembunyi dengan beliau belanja agar tidak beliau membayari, tapi ketahuan juga.
Jangankan untuk saya, untuk istri saya pun beliau belikan. Kalau alasan beliau, ikau untuk sekedar pembuka pintu besok balik rumah. Begitu hebatnya sosok seperti Ayahanda Darul Arif yang betul-betul mentauladani apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupkan Muhammadiyah, bukan cari hidup dari Muhammadiyah. Saya pelajari selama 15 tahun keakraban dengan beliau. Kemudian beliau ini pemarah, tapi ada kelebihan yang luar biasa. Seberapa hebat marahnya, sebegitu hebatlah pemaafnya. Saya pernah berdebat dengan beliau dalam beberapa masalah di PWM. Sampai dia pukul meja macam-macam. Tapi besok pagi dialah yang menelpon. Sayyidul Amin di mana? Di kampus ya. Bisa ke kota. Kenapa? Minum mawar dulu. Itu luar biasa. Beliau yang padahal seharusnya kita yang muda yang menelpon, tapi beliau yang ngajak minum. Yang paling sering dia ngajak kita makan itu di Ampera Niat ya, Ampera Niat. Arah kita ke terminal itu. Dengan kondisi yang seperti itu, semuanya menjadi cair. Beliau merupakan sosok yang sangat pemaaf. Jadi, bagi saya dan mudah-mudahan bagi kita semua, banyak mutiara-mutiara kehidupan yang sudah diajarkannya kepada saya. Bahkan ini off the record saja nih, ketika pemilu arah-arah pandangan politiknya agak berbeda dengan anak-anaknya, yang diteleponnya juga saya. Saya hanya bilang, ya ayah jangan pikirkan itu. Anak-anak sudah berkembang sendiri, dia punya pemikirannya sendiri, dan anak-anak itu sesuai dengan apa yang sudah ayah ajarkan kepada mereka, ujungnya tetap juga menegakkan agama Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Sekarang ini tidak lebih hanya sebagai proses saja. Dan selalu dia menelpon-nelpon seperti itu. Begitulah keakraban yang luar biasa antara saya secara pribadi dengan beliau. Dan saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini juga pernah merasakan keakraban yang luar biasa. Apalagi Bang Abu Nawas, Bang Yusman yang mungkin lebih akrab kepada beliau jauh sebelum saya dekat dengan beliau. Apalagi seperti Ustadz Kamaruzzaman Khattab yang tentu sudah mengenal beliau sejak tahun 70-an mungkin. Yang itu tentu memiliki nuansa-nuansa tersendiri. Lalu apa yang mesti kita lakukan bagi kita keluarga besar Muhammadiyah? Apa yang dibuat oleh Ayahanda Darul Arif ini harus terus kita hidup-hidupkan. Menghidup-hidupkan kebaikan yang beliau lakukan. Sesungguhnya itu akan menjadi ilmu yang tafa'ubih bagi beliau. Dan ilmu yang bermanfaat itu sesungguhnya akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah putus kepada beliau. Seperti dikatakan hadis Rasul, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu a'maluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, ilmin yantafa'u bih, au waladin saleh yad'u." Apabila meninggal seorang manusia, terputus semua amalnya, terkecuali hanya 3 hal. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Bisa dibaca sadaqatin kalau itu badal daripada idza mata ibnu Adam in qata'an wa amalu illa min salasin. Kalau min salasin bisa sadaqatun. Bisa juga kita jadikan khabar wa sadaqatun. Nanti kalau saya lebih dalam membahas ini tidak enak pula dengan ahli bahasa Arab Dr. Abdul Wahid. Jadi yang pertama, sadaqatin jariyah. Yang tidak pernah putus itu adalah sedekah jariyah. Saya menjadi saksi terlalu banyak sedekah jariyah yang beliau tinggalkan untuk Muhammadiyah. Dan ini akan kekal abadi kepada beliau. Yang kedua, ilmin yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat bagi saya. Apa yang sudah beliau ajarkan kepada saya
itu merupakan ilmu yang luar biasa. Saya berjanji secara pribadi dan kita semua harus berjanji, mutiara-mutiara kehidupan yang sudah beliau ajarkan kepada kita, mari kita amalkan agar setiap pengamalan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau di alam barzah nanti. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dan rasa-rasanya tidak ada orang Muhammadiyah di Provinsi Riau ini yang bisa mendidik anak aktif di Muhammadiyah seperti beliau. Saya sendiri tidak mampu, tapi beliau mampu. Anak saya tidak bisa saya sekolahkan di sekolah Muhammadiyah, terpaksa saya sekolahkan ke Gontor. Kemudian baru sekarang aktif di IMM, yang perempuan juga demikian. Tapi beliau luar biasa. Beliau luar biasa. Anak-anak beliau betul-betul dapat aktif di Muhammadiyah. Maka waladin soleh, anak-anak yang soleh ini akan senantiasa abadi komunikasinya dengan almarhum apabila mereka tetap mendoakan orang tua tersebut. Yang terakhir, kepada adik-adik kami yang berada di rumah ini, saya sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Riau, dari lubuk hati yang paling dalam, mari sama-sama kita hidupkan perjuangan Muhammadiyah yang sudah beliau rintis. Mudah-mudahan perjuangan itu berbunga dan berbuah di tangan adik-adik semua. Dan saya yakin adik-adik semua pasti mampu untuk melakukan itu. Orang tua kita ini orang biasa yang sangat luar biasa. Kepada ibunda yang ada di rumah ini, kami segenap keluarga besar Muhammadiyah Provinsi Riau mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, diiringi dengan doa yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya, yaitu surga Firdaus. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.